pimpinan serta anggota Komisi 9 yang kami hormati, Bapak Menteri, Pak Kepala Badan yang kami hormati serta jajaran. Pertama, Pak, kami memberikan apresiasi kepada Bapak, Kepala BGN yang telah mencapai target sampai September ini. Tetapi dalam mencapai target ini, kita juga sudah melihat, mendengar, merasakan begitu banyak persoalan-persoalan kita. Tapi yang pertama yang saya sampai sini, persoalan kita ini Pak dibuat gaduh Pak oleh staf Bapak sendiri. Banyak sekali Pak drama-drama yang kita tengok di medsos ini. Ada yang menangis lah, ada yang menyalahkan politisi lah yang minta tak dapur. Ada yang tadi sebut Pak ini bicara pidana. Ini persoalan kita kan keracunan. Berarti ada masalah di dalam ini. Tadi yang Bapak sampaikan di masalah kita ini, persoalan kita ini ada di SPPG. Mulai dari hulu ke hilirnya. SPPG kita belum pengalaman, masih baru. Ini persoalan. Ya saya mengatakan ini kalau ini membiarkan enggak juga. Tetapi belum pengalaman Pak. Berdasarkan pengalaman kami tengok di lapangan, mereka ini masih kaku. Belum bisa membedakan yang baik yang tidak. Belum bisa membedakan ikan yang segar dan tidak. Ini persoalan. Tetapi drama kita Pak kemana Pak? Ada yang nangis. Ada yang politisi lagi yang dibawa. Kalau ada politisi, tunjuk hidungnya. Siapa? Jangan kita bicara di medsos. Pertama ramai Pak. Kasihan Pak Bapak. Dulu satu, wamen Bapak aman-aman saja. Bertambah, kami pun gerah jadinya. Kami Komisi 9 Pak, saya sendiri, Dapil Riau, setiap hari sama staf Bapak menyampaikan ini, mensosialisasikan BGN ini program presiden. Bagaimana ini bisa selesai cepat. Bagaimana 2025 ini targetnya tercapai. Karena multi efeknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tapi setelah kami jalan di dapil masing-masing, kami tidak nyaman juga Pak. Politisi yang minta lah, yang apa. Memang saya ada menelpon staf Bapak. Tetapi kami hanya menyebatani. Mungkin ke lain nggak tahu saya. Tapi kalau ada, tolong tunjuk. Ini minta-minta ini kerjanya. Ini mencari komisi ini. Ini mencari kesempatan ini di program ini. Begitu dong. Tapi kalau buat narasi-narasi, sehingga pengalihan isu-isu ini keluar, nggak mau juga kita. Persoalannya dalam. Di dalam sendiri, saya tahu. Itu. Kalau kita bicara mafia, mungkin enggak. Kita tahu juga. 5.000 lebih Bapak nyampaikan ini. Ini ada nggak beres ini. Tapi saya nggak tahu juga nih, apa ada beres yang 5.000 itu nggak tahu juga kita. Karena kalau bisa sampaikan nanti yang 5.000 ini siapa orangnya. Sampaikan ini. Biar jelas Pak. Karena yang punya portal Bapak yang megangnya. Bukan kami. Siapa yang terlibat sini? Yang 5.000 itu. Sampaikan di forum ini. Jangan kita membuat narasi di luar itu. Itu nggak baik Pak. Prinsip kami dukung ini Pak. Karena multi efeknya betul-betul terasa. Bagi anak-anak, tenaga kerja, supplier, semuanya terasa semua ini. Apalagi tempat saya itu terasa betul Pak ini semua Pak. Di Riau itu. Orang mengaminkan semua nih. Bagaimana cepat ini. Prosesnya cepat. Tersana. Nah, tetapi kita juga diganggu juga di dalam Bapak. Nah, ini penting nih Bapak evaluasi nih. Ke dalamnya evaluasi Pak. Yang keluar. Kalau keluar nanti tambah ramai lagi Pak. Terima kasih pimpinan.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Saidin. Dipersilakan Pak Edi Wuryanto, bersiap Pak Obon Tabroni. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua anggota yang saya hormati, Kepala BGN, Pak Menteri Kesehatan, Menteri BKKBN, BPOM, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, ya Pak Dadang sehat kan? Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Saya ikut mendoakan seperti Pak Menteri, Bapak tetap sehat. Tapi lembaga ini bukan lembaga tempat untuk berdoa Pak. Ini bukan masjid Pak, bukan gereja. Ini lembaga memang diciptakan untuk bertukar pikiran, bergaduh ria. Kalau di sini nggak gaduh, gaduhnya di luar Pak. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden. Kami pernah rapat soal JKN sampai subuh Pak. Kami dengan Pak Menteri Kesehatan pernah rapat COVID sampai dini hari Pak. Tapi kami belum pernah rapat dengan BGN lebih dari 4 jam. Semakin gaduh, semakin rapi, Pak. Di sini loh ya, Pak. Jadi kalau ada perbedaan pemikiran, jangan dianggap ini sebagai suatu yang melawan. Suatu yang menentang. Ini paradigma berpikir kepala badan diubah ini caranya. Semakin kita banyak perbedaan, semakin kaya Bapak mengambil keputusan dan semakin menyelamatkan banyak orang. Ini soal kesehatan. Ini saya nomor 1 dulu, agar kita sama. Begitu Bu Wakil Kepala Badan. Jadi harus paham semua ini, karena ini tugas kami memang menggonggong. Parlemen itu kan bicara Pak. Kalau kami nggak bicara nanti dianggap publik kerja apa. Sama juga kami ditanya oleh media, ini keracunan segitu banyak, apa yang dilakukan oleh Komisi 9? Jawab kami apa coba? Akhirnya gaji kami dipotong Pak, itu loh Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan perpresnya turun Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat, makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun? Tolonglah ini. Yang pertama. Yang kedua, dan keselamatan pangan itu syarat mutlak tidak bisa ditawar karena semakin standar ini enggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh Pak ini ya. Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik Pak. Enggak bisa. Bapak jangan ngasih informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Seperti Kepala BPOM tadi. Sama juga dengan FAO. Jadi kalau bukan pangan jika tidak aman, bukan pangan kalau tidak aman. Dan saya meyakini fenomena keracunan ini seperti fenomena gunung es. Banyak yang nggak dilaporkan. Dilaporkan kalau sudah sampai rumah sakit atau puskesmas. Jadi Pak, soal ini Pak harus dibangun komunikasi yang empati, yang baik dengan masyarakat. BGN belajar dari situ. Ini saran moral aja Pak ini Pak. Tugas kami ini hanya mengingatkan Pak.
Sehingga kalau bicara standar kesehatan keselamatan pangan, satu, sertifikasi layak higienis sanitasi. Yang ngomong siapa? KSP sendiri loh Pak, bukan kami di Komisi 9, baru 36 dari 8.000 yang punya SLHS. Kami ini enggak ngomong loh, jangan dituduh. Berarti istana sendiri itu yang mengatakan. Anda bisa bayangkan kalau SLHS tidak dipenuhi, lalu SPPG mengolah makanan tanpa standar, hasilnya apa? Itu kan logic thinking kita ini kan sudah bisa jalan toh Pak. Ini semua orang pinter nih semuanya. Yang kedua, penjamah makanan sertifikasinya bagaimana? Dulu kan kita pernah tanya itu, syarat untuk menjadi karyawan 47 orang itu syaratnya apa? Yang penting sehat. Tapi lupa bahwa orang yang ada di situ itu semuanya memiliki kesempatan untuk kontaminasi makanan. Tambah lagi HACCP, tambah lagi CPPOB. Kalau ini semua dipenuhi Pak, saya yakin kok bahwa SPPG bagian dari bisnis seperti catering. Dengan catering kita bisa galak, dengan SPPG sendiri kok kita lemah sekali. Mohon Pak, ini betul-betul quality ini diperbaiki. Saya agak bingung ketika pendampingan koki terlatih, terus ngambil kokinya dari mana? Siapa koki itu? Apakah mau ngambil chef dari Singapura misalnya, atau yang kelas hotel berbintang misalnya? Dari mana ini chefnya ini? Nanti bagaimana identifikasi chefnya ini? Apakah tidak sebaiknya dorong aja BPOM ini, dorong aja Kementerian Kesehatan, dorong aja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dorong aja Puskesmas, masuk ke semua dapur, diberi kesempatan mereka masuk. Banyak kok di lapangan begitu orang masuk dihentikan kok, nggak tahu siapa yang menghentikan itu. Seolah-olah ini untouchable. Ini perilaku siapa ini? Ini nggak bisa ditangani satu sektoral Pak. Ini mau diubah pikiran teman-teman BKN ini. Kemarin ada laporan wartawan mau masuk nggak boleh juga sampai dimarahi sampai mau berkelahi. Jangan begitulah Pak. Lalu bagaimana lagi melibatkan masyarakat? Komite sekolah, dinas pendidikan, guru yang nggak pernah dilibatkan. Teman-teman dinas kesehatan kalau mau masuk ke dapur mendampingi duitnya dari mana? Anggarannya dari mana? Kalau bupati mau menganggarkan regulasinya apa? Ini nggak mudah loh Pak. Pak Menkes bisa aja, apakah Pak Menkes bisa memerintah dinas kesehatan juga untuk turun ke bawah? Karena ini yang memiliki adalah pemerintah daerah. Maka PP 86 2009 kan sebetulnya sudah mengamanatkan keamanan pangan itu wewenang Menteri Kesehatan, wewenang BPOM, wewenang pemerintah daerah. 3 hal itu dilibatkan. Tapi kalau nggak ada perpresnya ya susah juga ini. Jadi perpres sangat penting itu. Nah, kemudian saya berharap mekanisme silang penjaminan mutu internal dan eksternal, internal oleh BKN sendiri dikuati. Penjaminan mutu eksternal oleh Dinas Kesehatan, oleh BPOM, pemerintah daerah dikuati Pak. Terus dengan demikian, maka terakhir sudah habis ya, pas ini, 000 pas. Maka saya berharap Perpres dikeluarkan segera, lalu penjaminan mutu internal eksternal dilakukan. Jangan berharap bahwa pola seperti ini dipertahankan. Kalau pola ini dipertahankan, berani taruhan sama saya, semakin banyak jumlah dapur yang berdiri, semakin banyak jumlah keracunan. Dan itu bahaya. Dan itu wajah Pak Presiden, karena ini program champion Presiden. Kami semuanya mendukung, sayang sama MBG ini. Dan bagi kami, ini program kerakyatan yang betul-betul harapan Pak Menteri Kesehatan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi malnutrisi dan stunting. Jadi Pak Menteri PMT-nya sudah sering kan
udahlah Menkes nggak usah ngasih PNT, BKKBN nggak usah ngasih PNT, masukkan melalui dapur, kalau dapurnya bagus. Tapi kalau dapurnya nggak bagus ya mikir-mikir itu Menkes sama BKKBN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Edi. Dipersilakan Pak Obon Tabroni, bersiap Pak Ade Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Makasih Ibu yang saya hormati, seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama gini Pak, saya lihat tadi apa paparan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari BP POM dan yang lain, itu luar biasa. Pertanyaannya sederhana, apakah paparan atau kesepakatan atau apapun dalam tingkatan di pusat itu sampai ke bawah? Sampainya ke tingkatan provinsi, sampainya ke tingkatan kabupaten, atau bahkan ketika bicara puskesmas itu kan sampai ke tingkat kecamatan. Kalau aturan yang ada, kemudian komitmen yang ada tidak turun sampai ke bawah, apa yang Bapak sampaikan tadi tentang bagaimana tentang pencegahan, tentang segala macam, rasanya akan sulit untuk mengatasi persoalan kita yang ada. Jadi satu, pertanyaan saya, apakah setiap komitmen atau apalah dalam tingkatan pusat sampai ke bawah? Kemudian yang kedua Pak, saya di Bekasi, daerah saya daerah industri, ribuan perusahaan setiap hari mereka itu diberikan makan di kantin, ribuan perusahaan, kalau nggak salah 7.000 perusahaan. Saya belum pernah dengar ada satu perusahaan yang keracunan. Kalau dibilang iya dia masak di pabrik, enggak juga. Banyak perusahaan yang kantinnya jauh di tempat lain. Jadi satu catering mengirim, menyaplai ke beberapa perusahaan. Bukan karena ada memang yang cateringnya itu di perusahaan. Saya coba tanya, diskusi dengan mereka, para pelaku dunia usaha. Abang, Ibu, gimana sih Anda melihat apa yang terjadi dengan BGN? Ya repot Bang Obon. Kenapa? Kuncinya dalam makanan mereka sampaikan kan ada menu engineeringnya, kemudian ada strategi purchasingnya, ada handling bahan bakunya, kemudian storage management, dan semua yang disampaikan detail sekali oleh mereka. Pertanyaannya, apakah BGN menginformasikan, mengajarkan itu semua kepada SPPG yang ada? Kalau mengajarkan pada mereka, apakah juga turun kepada petugas-petugas yang ada terhadap tadi penanganan waktu memasaknya, kemudian bagaimana sampai manajemen penanganan, handlingnya, pengirimannya, itu penting. Poin-poin tadi saya nggak paham itu, apakah dijalankan enggak? Sehingga simpulnya saya sederhana Pak, bahwa terlalu mudah SPPG itu berdiri. Mereka hanya cukup mengupload, kemudian yayasan, kemudian mengirim, kemudian setelah itu diokehin, kemudian jalan. Itu mudah banget. Meski sekarang ada pembatasan tadi. Nah di poin tadi, sebelum berdiri, sebelum running, harus ada periode pelatihan tadi. Kalau memang ternyata dari pelatihan yang nggak mencukupi atau nggak mampu, ya masih banyak kok yang bisa menjalankan itu semua. Jadi yang kedua intinya pelatihan Pak. Kemudian yang ketiga tentang sanksi. Sebaik apapun aturan, sehebat apapun kita bikin SOP yang ada, tanpa sanksi yang jelas itu akan susah. Sanksi kepada siapa? Saya nggak bicara pidana, nggak bicara segala macam. Sanksi itu penting. Sanksi kepada SPPG-nya, sanksi kepada supplier, baik supplier buah-buahan atau yang lain. Sanksi kepada siapa lagi? Yayasan. Sanksi kepada segala macam, sehingga ketika bicara sanksi ada hal-hal tertentu yang membuat orang juga gua ngapain juga bebas-bebas aja, nggak ada sanksi kok. Nah terapkan aja sanksinya, bikin peraturan BGN atau apa yang nggak sampai pidana tapi mungkin pada hal-hal yang ketiga. Kemudian yang terakhir Bapak, banyak di lapangan yang sudah membuat dapur-dapur yang ada, bahkan ada yang sudah lengkap, ada yang baru segala macam. Nah kemudian saya dengar ini kan keberlanjutannya ini bagaimana? Apakah yayasan yang sekarang sedang membangun atau sudah selesai, istilahnya apa tuh? Dinolkan kembali, artinya di reset lah. Nah di reset kembali atau dinolkan kembali, apakah mereka nanti ke depannya juga bisa tetap eksis atau tetap dapur ini tetap ada, atau ada kebijakan khusus?
Makasih Pak, tetap semangat. Ini program sangat luar biasa dan kita yakin kita semua akan mendukung ini karena untuk kebaikan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obon. Selanjutnya Pak Ade Rizky, bersiap Ibu Tuti. Terima kasih Ibu Ketua, pimpinan.